Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua datang di tempat ini dalam keadaan yang baik. Boleh lambaikan tangannya, berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita memiliki kerinduan yang sama untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari saya persilakan kita semua untuk mengambil saat teduh. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hati kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Sama-sama kita menyatakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Layakan setiap hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu. Dari awal dengan sepenuh hati kita mau menyatakan kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu berhiaskan hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kedamaian-Nya Tuhan. Kami merasakan setiap kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sama katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
benar Tuhan, bahwa Engkau yang layak disembah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan layakkan setiap hati kami. Biarlah kehidupan kami hanya terus memuji Engkau Tuhan. Hanya terus menyembah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami meninggalkan setiap masalah kami pada saat ini. Tetapi kami mau fokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan pikiran kami. Biarlah tubuh kami ini dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami yang boleh hadir pada hari ini. Biarlah kami semua yang boleh hadir Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh ibadah kami. Berkati setiap pelayan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semua boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian acara kami, ibadah kami ke dalam tangan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Ia memelihara kita, Ia mengasihi kita. Untuk itu sama-sama kita mengagungkan namanya, meninggikan namanya, sama-sama kita bersukacita. Kita nyanyikan kecaplah dan lihat. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan nikmat dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
saat ini kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau lebih bergoyang lagi untuk Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya sobat kita, tetapi Ia juga kekasih jiwa kita. Amin. Udah siap menari buat Tuhan? Oke, kita menari ya untuk Tuhan ya, saudara-saudara. Oke, musik. Udah. Kita siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pengorbanannya tercurah untuk kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih
saatnya Bapa, kami akan menyembah-Mu, memuliakan-Mu melalui asupan firman Tuhan di hari ini Bapa. Hari ini kami akan merenungkan dari Maleakhi 1. Thank you. Khususnya di ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Hari ini kami akan renungkan itu sebagaimana yang engkau kehendaki untuk kemuliaan-Mu Bapa. Urapi kami semua Bapa, sehingga hasil dari renungan ini engkau berkenan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu, membangun gereja-Mu, membangun jemaat-Mu, keluarga-keluarga-Mu yang bernaung di bawah-Mu Bapa di surga melalui Tuhan kami semua, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk worship team TLCC kita. Kalau kita melihat TV semalam, kita mengetahui bahwa kita sedang tidak berada di dalam situasi yang oke. Tidak oke. Ada beberapa teman yang memberitahu kepada saya, rencana sudah disusun. Tinggal eksekusi saja, semuanya sudah finish, sudah final. Kemudian penerbangan dibatalkan. Dari sini ke sana dibatalkan, dari sana ke sini dibatalkan. Kita tahu bukan? Hal itu terjadi di mana-mana saat ini. Tidak ada lagi yang namanya kepastian, baik dari kepastian yang kecil, bahkan sampai kepastian yang besar. Namun kita di TLCC, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, kita tetap akan selalu mengatakan di dalam hati kita, di dalam ucapan kita, di dalam kehidupan kita, bahwa bagi Tuhan kita, aku mengasihi kamu. Amin. Di Eropa, di benua Amerika, Tuhan kita tetap mengatakan sampai selama-lamanya, I love you. Amen. Di Persia, Tuhan juga mengatakan, say it brother, how do you say it in Persian? I love you. Just say it loudly. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita permuliakan melalui urapan dari Roh Kudus di gereja TLCC ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang hari ini kita renungkan menunjukkan kepada kita, bahkan untuk kasih yang sedalam itu, kasih yang memenuhi dunia ini dengan begitu luar biasa, ada orang-orangnya Tuhan sendiri ini, bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Orang-orangnya Tuhan mempertanyakan kasih itu. Kita akan belajar sebentar lagi. Tapi kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita sendiri, kita mengalami suatu ketidakpastian, biasanya apakah yang terjadi pada umumnya bahkan di orang-orangnya Tuhan? Timbullah berbagai macam keraguan, bukan? Timbullah berbagai macam pertanyaan, bukan? Kita akan belajar di sini keraguan, pertanyaan mengenai kasih Tuhan itu. Bagaimanakah kita pada saat kita mengalaminya harus bersikap? Maleakhi adalah nabi milik Tuhan. Maleakhi hadir di dunia ini kira-kira 100 tahun setelah bangsanya Tuhan meninggalkan daerah pengasingan di mana Tuhan menempatkan mereka, yaitu di Babilonia. Mereka di bawah kekuasaan bangsa Babel. Mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Kemudian setelah mereka tiba di Yerusalem dan hidup cukup lama di Yerusalem, firman Tuhan ini datang kepada mereka. Pada waktu itu bait suci sudah dibangun kembali. Pada waktu itu
pengasingan sudah dianggap selesai. Pada waktu itu orang-orangnya Tuhan mendengarkan dari nabi-nabi mereka bahwa Mesias akan datang dan mendirikan kerajaannya, di mana seluruh bangsa Israel yang kita tahu terpecah-pecah bukan pada saat itu akan menjadi satu di bawah Mesias ini, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia juga ada di bawah Mesias ini. Mesias akan membawa perdamaian, Mesias akan membawa keadilan. Itu yang mereka dengar dari nabi-nabi mereka. Sayangnya semua yang diharapkan itu, yang mereka dengar dari nabi-nabi itu, tidak terjadi seperti yang mereka dengar, tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Ini bukan hanya pada waktu itu, di zamannya Nabi Meliaki. Kita pun tahu bukan janji-janji Tuhan itu. Kita pun tahu bukan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita, dan kita mengimani bahwa itu akan menjadi berkat bagi kita. Namun tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Hari ini terjadi juga bukan? Bagaimana kita menghadapinya? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menghendaki umatnya menghadapi hal yang seperti itu. Pada saat itu yang terjadi di umat Tuhan adalah mereka jadi kacau balau. Mereka jadi tidak beraturan. Yerusalem menjadi tempat kemiskinan yang harusnya adalah tempat berkat, menjadi tempat kemiskinan. Ketidakadilan terjadi di situ. Dari kitab Maleaki kita mengetahui betapa parahnya yang terjadi pada saat itu. Kitab Nabi Maleaki, kalau kita mempelajarinya lebih dalam, yang saya berdoa kita semua nanti di altar keluarga maupun di renungan pribadi semakin memperdalam kitab yang penting ini. Semua kitab di Alkitab penting, ini juga penting, terutama di masa-masa kita. Kita akan melihat di dalam kitab Maleaki itu isinya sebetulnya adalah perdebatan demi perdebatan, di mana Tuhan menyatakan suatu pernyataan, kemudian umat Tuhan mempertanyakan pernyataan Tuhan itu. Kemudian Tuhan merespons dengan menjelaskan kepada umat Tuhan apa yang Tuhan sedang pikirkan dengan pernyataan itu, dan kenyataannya akan seperti apa. Pola perdebatan ini terjadi 6 kali di kitab Maleaki, dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir. Di 3 perdebatan pertama, Tuhan menyingkapkan kebobrokan bangsa Israel. Dan 3 perdebatan yang berikutnya, Tuhan mengkonfrontasi, menegur, menghukum kebobrokan itu. Kitab ini di akhirnya kalau kita merenungkan dengan dalam, menunjukkan kepada kita bahwa pengasingan di Babilonia, bahwa apa yang terjadi di bangsa itu, yang akhirnya kemudian dibebaskan dari penderitaan di Babilonia yang harusnya menjadi suatu sukacita pada saat mereka dibebaskan. Dimanapun mereka berada, posisi apapun yang terjadi pada mereka, sebetulnya lah tidak merubah hati mereka. Hati mereka tetap keras. Jadi bukan tempat di mana berada merekanya itu. Jadi bukan posisi apa mereka sedang berada yang membuat umat Tuhan menjadi kesayangannya Tuhan di dalam hal yang sedang kita bicarakan bersama ini di konteks Maleaki dan juga di konteks kita pada hari ini. Kita selalu berpikir bukan, kalau kita mencapai suatu tempat tertentu yang kita impikan, tentunya kita rencanakan, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki berkat tertentu yang sudah kita doakan, pada saat berkat itu terjadi, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Begitukah kenyataannya? Alkitab menunjukkan pada saat zamannya Nabi Maleaki bukan seperti itu.
Bagaimanakah kemungkinannya hari-hari ini kedekatan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat di mana kita berada, berkat yang kita terima, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Namun seperti dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Maleakhi ini, keterdekatan dengan Tuhan adalah hati yang selalu mengacu, menuju, memandang wajah Tuhan, selalu ingin berada bersama-sama dengan Tuhan. Hatilah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Bukan rezeki, bukan posisi, bukan rumah kita. Hati kita. Kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan harus disikapi dengan hati. Sehingga kasih itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di TLCC ini. Amin. Kita akan belajar. Mari kita selidiki dari perdebatan yang terjadi di kitab Maleakhi ini. Perdebatan pertama adalah mengenai Tuhan mempunyai perjanjian dengan Israel, dengan bangsa pilihannya. Tuhan berkata, "Aku mempunyai perjanjian denganmu, bangsa pilihanku." Lalu bangsa pilihan Tuhan mengatakan, "Perjanjian dengan Israel, kalau memang benar Tuhan, buktikanlah." Sanggahan, bukan? Tuhan katakan, "Aku punya perjanjian dengan engkau." Itulah sebabnya Tuhan katakan, "Aku mengasihimu." Tapi si Israel, bangsa Israel mengatakan, kalau memang perjanjian itu ada, buktikan. Disangkal, tapi Tuhan berkata, "Lihatlah Edom." Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud Edom. Edom ini adalah bangsa yang datangnya dari Esau. Israel datangnya dari Yakub. Perselisihan kedua atau perdebatan kedua adalah mengenai bangsa pilihan Tuhan ini tidak menghormati Tuhan dan mereka menghina bait suci Tuhan bahkan di Yerusalem. Tuhan berkata, "Bangsa pilihanku menghina aku dan tidak menghormati aku." Israel mengatakan, "Bagaimana kami telah menghina namamu Tuhan? Kami tidak pernah melakukan itu." Itu jawabannya. Tuhan katakan, "Lihatlah praktek ibadahmu di bait suci. Umat mempersembahkan kurban berupa hewan yang pincang, yang sakit, yang cacat. Dan imam yang ada di rumahku di bait suciku menerima korban yang seperti itu dan mempersembahkannya kepadaku. Bukankah itu penghinaan atasku?" Perselisihan ketiga, bangsa pilihan Tuhan ini tidak setia pada perjanjian antara Tuhan dengan orang-orangnya Tuhan, termasuk dengan Musa, termasuk dengan Abraham, termasuk perjanjian pernikahan. Tuhan berkata, "Bangsaku, orang-orangnya, yang imam-imamnya, yang laki-lakinya ini, mereka menikahi perempuan-perempuan yang datangnya dari tempat di mana mereka ditaruh Tuhan, dan perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan penyembah dewa-dewa asing." Kita gampang sekali kan berhubungan dengan ini. Anak-anak Tuhan menikah dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, masuk di dalam kategori ini, dan itu dianggap oleh Tuhan sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Lalu jawab Israel seperti apa? "Bagaimana kami telah menghina namaku?" Kemudian diperjelas lagi, Tuhan kemudian menjawab, karena orang-orang Yehuda menggunakan perceraian dari istri-istri asing sebagai alasan untuk menceraikan istri mereka yang legitimate, istri mereka yang Tuhan tentukan untuk menjadi istri mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Israel pada saat ini? Betul Tuhan, aku menikahi orang-orang yang menyembah dewa, perempuan-perempuan yang adalah penyembah-penyembah dewa. Tapi bukankah kami sudah bertobat? Dan atas pertobatan itu, kenapa Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan kepada kami? Tuhan menyatakan pernyataan akan apa yang Tuhan anggap benar, tapi orang-orangnya Tuhan menjawabnya
dengan berkelit seperti itu. Dan kemudian Tuhan mengatakan, kamu salah karena kamu kemudian memakai alasan kamu menikahi orang-orang asing itu supaya kamu juga bisa menceraikan istri kamu yang syah, yang Tuhan pilih untuk kamu. Perdebatan yang keempat, Tuhan telah lelah karena Israel menuduhnya tidak adil. Tuhan berkata, engkau bangsa pilihanku telah membuat aku lelah. Jawaban dari umat Tuhan pada saat itu, bagaimana kami telah membuatmu lelah Tuhan? Tuhan berkata, dengan engkau mengatakan bahwa siapapun yang ada di dalam lingkunganmu pada saat itu, meskipun mereka berbuat jahat, engkau anggap mereka baik. Artinya apa? Artinya kejahatan-kejahatan yang dihidupi pada saat itu, begitu umat Tuhan ini tidak mau mengakui Tuhan, sehingga itu tidak dianggap kejahatan lagi, sehingga pada saat dia melihat seseorang melakukan kejahatan, biasa itu dianggap hal yang oke saja. Itu didebatkan juga. Kelima, Tuhan tidak berubah. Perjanjian Abraham dan Musa tetap utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan pada saat itu. Tuhan berkata kepada umatnya, kembalilah kepadaku dan berhentilah merampok dari aku, karena ketidakpemenuhan umatnya terhadap perjanjian Musa dan perjanjian Abraham itu adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Bahasa kasarnya merampok kemuliaan Tuhan. Dan umat Tuhan berkata, bagaimana kami akan kembali? Bagaimana kami telah merampok engkau? Dan Tuhan katakan, yang paling sederhana yang ditulis oleh Tuhan melalui Nabi Maliaki adalah, bawalah persepuluhan ke dalam gudang dan berhentilah mengabaikan kerusakan bait suci. Berhentilah mengabaikan hal-hal yang mencemarkan, yang merusak rumah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Perdebatan terakhir adalah Israel berkata bahwa melayani Tuhan, baik secara fisik maupun pemikiran, adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak ada gunanya. Karena pada saat mereka melayani, mereka nggak mengalami apa-apa yang membuat mereka senang. Tuhan berkata, perkataan Israel itu kurang ajar terhadap Tuhan. Gampang bukan kita relate dengan statement dari Tuhan itu? Berapa kali kita tidak melayani dengan sesungguh hati. Dengan kata lain, kita beranggapan di dalam hati kecil kita, apa itu yang namanya melayani? Akibatnya bagi saya, keuntungan apa yang saya peroleh dari melayani itu? Tuhan katakan itu adalah statement, pernyataan-pernyataan yang kurang ajar terhadap aku. Karena aku sendiri sudah mengatakan melalui firman-Ku bahwa engkau dipanggil untuk melayani aku. Tapi bagaimana bisa pemikiran, pernyataan itu keluar dari mulut dan hati bangsa miliknya Tuhan terhadap apa yang Tuhan bilang, bahwa pernyataan itu kurang ajar? Bangsa pilihan Tuhan ini berkata, bagaimana kami telah berbicara kurang ajar terhadap engkau? Tuhan katakan, pada saat di hatimu dan di mulutmu engkau mengatakan bahwa melayaniku adalah sia-sia, kamu kurang ajar. Pada saat engkau mengatakan kepada orang lain, kepada orang yang ada di dalam kehidupanmu, bahwa apa gunanya menaati perintah Tuhan? Kenapa kita nggak mengikuti apa yang kita anggap benar saja? Kamu sedang kurang ajar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. 6 perdebatan. Kalau kita mengertinya, yang mana itu akan dibahas minggu ke minggu, maka Tuhan kita dipermuliakan, kita akan diberkati dengan luar biasa. Gereja kita akan menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga rumah tangga kita, begitu juga pribadi lepas pribadi yang ada di gereja Tuhan ini. Sekarang, mari kita konsentrasi ke perselisihan atau perdebatan yang pertama. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Jelas sekali di kata yang dipakai, yaitu bahasa Ibrani,
Ahab sebagai kasih itu menyangkut ke perjanjian yang Tuhan miliki dengan bangsanya, dengan bangsa Israel. Jadi ini belum agape yang dimaksud, tapi Ahab ada sangkut pautnya dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Pada dasarnya Tuhan ini sedang berkata begini, aku mempunyai perjanjian denganmu loh umatku. Tuhan juga mengatakan, kamu adalah ahli waris dari janji-janji yang aku buat dengan umatku, dengan Musa, dengan Abraham, dengan umat Tuhan. Kamu adalah umat yang tidak akan pernah aku tinggalkan. Itu pernyataan Tuhan, itu janji Tuhan, dan itu dengan jelas firman Tuhan tunjukkan kepada umat Tuhan pada saat itu, dan hari-hari ini kepada kita. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana itu. Namun kita tahu sendiri di ayat 2, pernyataan umat Tuhan adalah, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, sebagaimana diutarakan oleh Tuhan melalui Nabi Maleaki di ayat 2 ini. Pesan yang disampaikan dari ayat 2 ini adalah ada kesalahpahaman. Ini halus sekali teguran dari Tuhan. Karena ketidaktahuan umatnya, sehingga mereka meyakini bahwa perjanjian Abraham itu adalah tidak benar adanya. Hari ini banyak, bukan? Ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Kristus, tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui Kristus. Dipertanyakan. Nah, kita akan lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke bagian Kristus itu. Meskipun umat Tuhan ada di dalam pengasingan, mereka menderita itu di dalam pengasingan, dan mengalami masa-masa yang sulit pada saat mereka mengalami pemulihan dari pengasingan itu, namun mereka adalah pewaris perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya. Tanpa syarat, perjanjian itu adalah abadi. Perjanjian itu dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati umatnya. Tanpa syarat, tidak akan hilang dari mereka. Begitu juga dengan kita. Apa yang Tuhan berkatkan kepada kita melalui Kristus, tanpa syarat kita tidak perlu melakukan apapun, dan tidak akan pernah hilang dari kita. Masalah yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu, nah kita bisa memikirkan itu di kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu itu termasuk mereka tidak percaya perjanjian yang Tuhan buat ini. Tadi sudah kita bicarakan, mereka tidak melakukan apa yang mereka dengar dari nenek moyang mereka akan perjanjian ini, di mana di dalam perjanjian ini Tuhan melakukan perannya, yaitu mengasihi umatnya, melindungi umatnya, menyelamatkan. Namun bangsa pilihannya pun harus melakukan peran mereka. Mereka tidak melakukan. Bukannya mereka mengasihi Tuhan, mereka malah ngawur. Menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Mereka melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan Tuhan. Masalah lain yang dihadapi adalah, karena itu kemiskinan terjadi di Yerusalem. Karena itu mereka membenarkan apa yang salah, tetap mereka benarkan. Karena itu pada dasarnya mereka yang adalah anak-anak Tuhan, ini orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, mereka tidak menghidupi perintah Tuhan. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali, yang membenci Tuhan? Itu yang dihidupi oleh orang-orangnya Tuhan, orang-orang milik Tuhan. Pada saat mereka di masa Maleaki itu mempertanyakan kasih Tuhan. Namun Tuhan katakan, aku punya bukti.
Bayangkan Tuhan berdebat seperti itu dengan umatnya. Nanti kita akan sentuh mengenai itu. Kenapa seperti itu? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Jadi ada Yakub, di mana Yakub ini keturunannya adalah bangsa pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Ada Esau, di mana keturunannya adalah bangsa Edom yang bukan dipilih oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan bukti itu di dalam perdebatan dengan umatnya, bahwa kepada Israel, kepada Yakub lah aku memberikan perjanjianku, memberikan kasihku, bukan kepada Esau. Jadi mereka melihat bahwa mereka adalah keturunan Yakub, mereka adalah bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana kurang jelasnya? Engkau melihat tuh bangsa Edom, kehidupan mereka, apa yang mereka rencanakan, yang mereka mau ini digagalkan oleh Tuhan. Tapi Israel diberkati oleh Tuhan. Kurang jelas di mana kasih Tuhan kepada umatnya pada saat Tuhan memilih Yakub sebagai ahli waris setelah perjanjian Tuhan dengan Abraham yang diteruskan ke Ishak, padahal Ishak anaknya dua, yang satu adalah Esau, yang satu adalah Yakub. Tapi Tuhan memilih Yakub yang kemudian menurunkan 12 putra, 12 suku bangsa yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Sementara Esau punya 5 anak, dan bangsa yang datangnya dari Esau tidak berada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kurang jelas di mana. Dan statement Tuhan yang berikutnya, yang kemudian dijadikan bahan di dalam perselisihan ini, untuk Tuhan membuktikan kasihnya kepada Israel, kepada bangsa pilihannya, adalah kata benci yang dipakai oleh Tuhan. Benci kepada Esau yang dipakai oleh Tuhan itu bahasa Ibraninya adalah sane. Itu adalah berlawanan dari Ahab. Kata lawannya Ahab. Jadi kalau Tuhan mengatakan melalui firman Tuhan nih, bukan hanya sekedar lesan, bahwa aku Ahab kamu, kemudian Tuhan katakan aku sane Esau, aku sane orang-orang yang tidak aku pilih untuk menjadi bagian dari kerajaan. Udah jelas, yang satu dikasihi, yang satu tidak. Itu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menolak Esau. Dan jangan dipikir bahwa Esau dan keturunannya bangsa Edom itu tidak melakukan apa-apa. Mereka punya rencana. Rencana membangun kota mereka. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Membangun bait mereka. Membangun kuil. Bukan bait, kalau mereka membangun kuil. Mereka mau memulihkan perdagangan mereka. Memulihkan rantai produksi yang ada di bangsa mereka. Mereka mau melakukan itu semua seperti yang terjadi di Israel. Tapi Tuhan katakan, boleh aja kamu lakukan itu, tapi aku tidak setuju, aku tidak akan memberkati. Maka apa yang akan kamu lakukan itu semuanya pasti gagal. Alkitab menunjukkan bahwa bangsa Edom kemudian hanyalah dibilang sebagai salah satu bangsa Gentile non-Yahudi. Bangsa bukan Yahudi yang pada saat itu sedang menuju ke kepunahan. Bukti kasih Tuhan sangat jelas. Tuhan mengatakan melalui firman-Ku, kamu bisa melihat aku mengasihiku. Hari ini juga begitu. Dari firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari apa yang kita baca setiap hari dari Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu nomor 1 tadi. Yang kedua adalah dari apa yang terjadi di bangsa-bangsa yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan, termasuk bangsa Edom. Kalau kita melihat di sekeliling kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak kenal Kristus, kita lihat kehidupan mereka. Mungkin dari luar kelihatannya hebat, tapi kalau kita ikuti kehidupan mereka, kita akan tahu orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak memperoleh kasih Tuhan Yesus, karena dia tidak percaya, mereka tidak percaya. Mereka di dalam mengalami
kerusakan rohani yang kemudian akhirnya akan menjadi kerusakan jasmani. Jangan hanya tangkap apa yang saya bilang, ikuti saja. Lihat itu keluarga-keluarga seperti itu. Yang jelas akhirnya mereka akan masuk neraka. Benar bukan? Tidak kenal Tuhan Yesus sudah pasti masuk neraka. Itu bukti yang kedua. Dan bukti yang ketiga di masa Maleaki adalah kesaksian bait suci yang dibangun kembali. Kita lihat Tuhan Yesus membangun gerejanya, bukan? Setiap hari ada gereja baru dilahirkan, bukan? Bukankah dari gereja Tuhan di TLCC ini kita ada 3 gereja yang kita lahirkan? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dari setiap rumah tangga kita, Tuhan dipermuliakan melalui altar keluarga, melalui doa bersama di keluarga, membaca firman Tuhan bersama di keluarga. Benar bukan? Tuhan melahirkan itu altar-altar keluarga sebagai bagian dari gereja kita. Gak ada tepuk tangan. Oke, puji Tuhan. Dan firman Tuhan menunjukkan semua itu terjadi karena Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan. Di masa Maleaki Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umat Tuhan. Bagaimanapun juga perdebatannya, perjuangannya, tapi Tuhan memakai umatnya sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan memakai kita di TLCC, di keluarga-keluarga jemaat TLCC, di pribadi-pribadi jemaat TLCC untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Amin. Saya akan menutupnya dengan begini. Kita udah tahu nih apa yang terjadi di masa Maleaki. Dan kita juga tahu Tuhan sampaikan ini di dalam firman Tuhan supaya kita tahu yang terjadi hari ini di sekeliling kita, di keluarga kita. Tercapai. Barusan kita bahas mengenai ini. Kita pikirkan di keluarga kita. Apakah situasi kita masing-masing saat ini, baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi kita. Apakah kita sedang mengalami pergumulan, pencobaan, kekecewaan karena harapan kita tidak sesuai dengan berkat Tuhan? Apakah kita sedang mengalami pergumulan dengan dosa yang untuk dilepaskannya sulitnya bukan main? Apakah itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah ada krisis di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di dalam pribadi kita? Apakah itu sedang terjadi? Kitab Maleaki mau menunjukkan kepada kita bahkan semua itu, yang itu adalah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, tidak bisa mengikis, tidak bisa memisahkan, tidak bisa merusak kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada umatnya, kepada kita semua di TLCC, di keluarga-keluarga jemaat TLCC. Betul bukan? Betul bukan? Betul. Betul, dan itulah yang terjadi. Dan ketahuilah, hari ini bukan Ahab. Kata Ahab tadi adalah bahasa Ibrani untuk kasih. Hari ini Tuhan memberikan kasih-Nya adalah agape. Agape hanya bisa diberikan melalui satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukti kasih itu, semua yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, yang kita lihat di perdebatan dengan umatnya di zaman Nabi Maleaki. Hari ini kita semua punya perdebatan dengan Tuhan. Bahkan kemarin di care group kami, banyak care group kita yang kita perlu bersyukur, dan ada pembicaraan mengenai pergumulan. Bahkan di care group pun Tuhan menunjukkan kepada kita akan ada alternatif, bukan? Kita mau berjalan ke sini, tapi Tuhan bilang kamu mungkin bisa ke sini, bisa ke sini. Dan dari alternatif itu terjadilah interaksi dengan Tuhan. Mungkin bentuknya tidak seperti yang dialami oleh bangsa Tuhan di zamannya Maleaki, tapi itu bisa terjadi. Bahkan itu pun
Tujuan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pernyataan dan bukti kasih Tuhan dengan jelas dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Kita semua tahu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agape Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, di ruangan ini, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, berapa orangkah yang belum menghidupi Yohanes 3 ayat 16 ini? Berapa orangkah yang belum merasakan kasih Tuhan yang tidak bisa dihapus bahkan oleh apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan ini? Tugas kita karena pernyataan Tuhan hari ini adalah berdoa untuk orang-orang itu. Berdoa untuk orang-orang yang ada di keluarga kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita. Kita doakan orang-orang ini karena pernyataan Tuhan jelas. Buktinya jelas, Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu bersemayam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16. Saya akan menutup dengan penerapan sangat singkat. Tahu perdebatan itu yang baru saja kita renungkan bersama? Kadang-kadang kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk membayangkan. Kita yang sudah punya anak, atau guru kita ya, kebetulan kita guru nih, kita punya murid. Kalau anak kita memiliki pertanyaan atas apa yang kita sampaikan ke mereka, dan kita tentunya berdoa supaya apa yang kita sampaikan datangnya dari firman Tuhan dan mereka menghidupi. Kemudian mereka menyampaikan suatu pemikiran dan kita kemudian menjawab pemikiran anak kita. Kemudian dia mengatakan lagi, nih orang tua yang anaknya suka ngeyel nih, yang suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang tua terus jadi nggak sabar. Kira-kira kalau si orang tua itu terlibat di dalam interaksi seperti itu, pernyataan, sanggahan, pernyataan lagi, sanggahan, dan itu terjadi, apakah si orang tua ini satu, benci pada anaknya, B, dua, peduli akan anaknya, C, tiga, mengasihi anaknya? Jawabannya adalah kalau kita terlibat dengan pembicaraan dengan anak kita, kalau kita nggak sayang sama anak kita, cukup satu kalimat, dia bilang, kamu masuk kamar, selesai perkara, lakukan apa yang aku bilang. Kan begitu kan? Itukah seorang ayah atau ibu yang peduli, yang sayang pada anaknya? Tapi ini yang seperti saya katakan tadi, ada interaksi, pertanyaan dan jawaban, pernyataan dan sanggahan, dan Tuhan melakukannya 6 kali di kitab. Artinya si orang tua ini sayang kepada anaknya, peduli kepada anaknya. Tuhan melalui kitab Maleaki mengatakan, aku peduli terhadapmu, meskipun kamu punya pertanyaan, meskipun kamu punya sanggahan, sampaikanlah kepadaku, karena aku akan menjawabnya, karena aku sayang padamu. Hai orang tua, perhatikan firman Tuhan ini pada saat kita menghadapi anak kita, bahkan istri kita, bahkan anak buah kita di kantor. Firman Tuhan sendiri mengatakan, katakanlah, mari kita berdebat, karena itu menunjukkan kepedulian. Untuk itu menjadi berkat bagi kita semua, maka selalu dekatlah dengan Tuhan, sehingga pada saat pertanyaan itu keluar dari kita, kita akan dijawab melalui firman Tuhan. Yang dibahas di pulpit seperti ini, yang dibahas di care group kita di TLCC, yang dibahas di altar keluarga di TLCC. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Dekatlah dengan Dia dengan membaca firman Tuhan dan mengertinya. Berdoa untuk membaca dan mengerti itu. Buktinya kita mengerti, perintah-perintah Tuhan kita ikuti, larangan-larangan Tuhan kita jauhi. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menutupnya dengan renungan terakhir ini. Saya akan undang tim worship kita. Kitab Maleakhi mengajarkan kepada kita, bukan di mana bangsa Israel itu, entah dia di Babilonia, entah dia di Yerusalem. Bukan itu. Mereka tetap aja hatinya keras. Mereka tetap aja menentang Tuhan. Bukan di mana mereka berada. Bukan di mana kita bekerja. Entah kita suka tempat pekerjaan itu atau kita bahkan membenci tempat pekerjaan itu. Bukan itu. Bukan juga situasi dari keadaan mereka ini. Apakah mereka kaya? Apakah mereka miskin? Apakah pada saat mereka lepas dari Babilonia, mereka memiliki rumah sendiri? Bukan itu. Bukan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa memperoleh pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus. Bukan itu. Firman Tuhan yang kita belajar dari kitab Maleakhi, semuanya itu adalah hati yang Tuhan berkatkan kepada kita. Hati itulah yang Tuhan kehendaki kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doa ini, saya akan membawa ke perhatian kita untuk kita doakan di rumah kita masing-masing. Gereja Tuhan, The Light Communities Church, untuk salah satunya menghidupi kasih Tuhan yang luar biasa yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, akan membantu korban bencana alam di Sumatera Utara. 3 dari kita akan dikirim ke sana besok pagi, berangkat jam 4 pagi mereka akan berkumpul. Tuhan memberi kesempatan kepada gerejanya TLCC untuk memuliakan Tuhan. Melalui Tuhan memberkatkan kasih-Nya yang luar biasa ini untuk dibawa ke Sumatera Utara, tempat di mana banjir berkali-kali terjadi. Kehidupan yang sangat sulit sedang terjadi. Kasih Tuhan dipercayakan kepada gereja kita untuk kita hidupi. Nanti kita akan doakan 3 dari kita yang akan berangkat besok pagi. Namun sebagai penutup, bukan hanya 3 orang yang Tuhan mau sasar untuk dihidupi oleh kita semua dari firman Tuhan ini, tapi setiap kita yang ada di ruangan ini, yang sedang duduk di hadapan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kasih-Nya yang luar biasa itu, yang Dia berkatkan kepada kita melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam kita, kita berkatkan kepada orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berkatkan ke sebanyak mungkin orang. Amin. Oh Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menunjukkan kepada kami Engkau adalah kasih itu. Dan Bapa, terima kasih Bapa, Engkau berkatkan kasih itu kepada kami semua di gereja-Mu TLCC. Bukan hanya sampai sebatas itu Bapa, Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Kasih itu Engkau kehendaki untuk kami salurkan. Dan pada saat Engkau memberikan kesempatan itu pada kami, berkatilah Bapa, pakailah ini untuk kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, sambil kita memikirkan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan mempergunakan gereja kita, kehormatan yang begitu luar biasa untuk kemuliaan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pakai juga dong keluargaku, Tuhan pakai juga dong aku, Tuhan pakai juga dong istriku, suamiku, anak-anakku. Mari kita amini itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan ini. Kita mau percaya bahwa kasih Tuhan selalu melayakan kehidupan kita. Ku kagumi
akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Silakan petugas untuk maju ke depan dan kita akan berdoa. Mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah memotivasi kami, mendorong kami, membuat kami bertobat dan kembali kepada Engkau. Kami ingin memberikan persembahan kami kepada Tuhan, bukan karena kami memiliki, tapi kami tahu semua yang kami punya berasal dari Tuhan. Bapa, kami ingin mengasihi Engkau melalui persembahan kami. Terimalah dan berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS di depan. Ada beberapa kartu tamu di sini. Pak Henry, mana Pak Henry? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Sudah lama tidak bertemu. Saudara, kita punya cabang di mana? Lubuk Linggau. Nah, itu pendetanya Pendeta Yohanes Herianto. Ini anaknya ya, anaknya Pendeta Yohanes Herianto. Terima kasih sudah datang Pak Hendy Cahya. Tinggal di Cibubur. Cibubur dengan Bintaro dekat ya. Jadi tinggal datang lagi saja. Pak Renal Ivan, mana Pak Renal? Pak Renal. Wah, thank you. Siapa yang bawa ini? Joel, thank you Joel. Besok bawa banyak ya, G30 bawa ya. Terima kasih. Tinggal di Gading Serpong. Kayaknya ini mahasiswa dari UMN ya. Bener ya? Wah, luar biasa. Thank you. Nah, ada satu lagi saudara, ada di tengah-tengah kita ada Ibu Dian, kakaknya Pak Ardi. Kakaknya Ibu Pak Ishak Eliardi. Ini kalau saya tahu Ibu Dian mau datang, saya akan minta dia main piano. Ini dosen piano, jago sekali main piano. Nanti lain kali boleh. Tapi dia bawa anaknya bernama Kale. Silakan Kale. Wah, ini dia Kale. Kale juga bisa main piano dan luar biasa nih keluarga. Matiin. Ini banyak yang bisa main musik sini, luar biasa. Saya lagi berdoa supaya ada banyak pekerja yang bisa melayani, terutama di depan sini. Nah, saudara-saudara, untuk itu nanti Pak Budian silakan sama kalian untuk maju ke depan. Mereka akan menyanyi, saudara-saudara. Kita dengar suaranya pasti merdu. Ini anak-anaknya Pendeta Jumali, suaranya bagus-bagus ya. Pak Ishak nggak mau mendampingi? Enggak. Sekalian. Silakan. Tes. Oke. Halo semuanya. Saya keponakannya Umardi. Itu ibu saya. Bapak saya di Surabaya. Kami sekeluarga dari Surabaya, ini pas ngunjungin aja. Terus pas ngunjung ya diminta persembahan pujian gitu kan. Jadi saya mau kesaksian dulu nih. Pas saya tuh sempet studi di US. Terus pas saya studi gitu kan nyari gereja. And I found a small church. It's a Presbyterian church. Jemaatnya itu senior semua, kecil gitu, nggak sampai 15 yang datang setiap minggu gitu, mungkin cuma 10 gitu kan. Terus kan aku di sana, terus diminta pelayanan, diminta bantuin nyanyi, diminta bantuin main piano lah, apalah. Terus datang pas mereka kayak persekutuan gitu, datang aja gitu kan.
terkadang kita merasa kayak kehadiran kita gitu, pelayanan kita itu biasa-biasa aja kan. Saya dari kecil gitu kan udah sering persembahan pujian, udah sering bantuin nyanyi, udah sering apa gitu. Tapi what we don't realize is that we're more impactful than we think when we come to a community and when we just serve with other people. Kita itu it's like we're a blessing to other people and you don't know that. And saya merasa kita semua ini dipanggil sama Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya anywhere you go, you know. And itu seperti di Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. So anywhere you are, anywhere God sent you, just know that you're a blessing to other people and God put you there for a reason. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross.
nggak cuma bawa satu lagu, aku bawa 2. Tapi aku ditemenin sama Tante Asri. Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyi ayat kedua bersama ya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di kuasa salibmu, pulihkanku, karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, seluruh hidupku, darahmu sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Amin. Biar selalu darah Tuhan menaungi hidup kita. Thank you. Terima kasih Kadian dan Kale. Saya kembalikan ke Pak Muksin. Saudara diberkati. Oke, Kale, you are a blessing to us. Thank you. Lain kali ada lagi ya nyagunya ya. Terima kasih Budian dan suami melayani di gereja
Kristus Tuhan di Surabaya. Mereka hamba Tuhan dan luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, beberapa pengumuman. Saya ingin supaya saudara-saudara semua mengikuti perkembangan care group. Jadi saudara hadir di dalam care group karena itulah yang menolong kita untuk terus bertumbuh bersama-sama di dalam iman kepada Tuhan. Yang belum pernah ikut care group, silakan saudara bisa ikut care group. Kemudian tanggal 26 Juni sampai 28 Juni itu ada retreat pemuda, ada Living Legacy ya. Jadi ini penting sekali untuk saudara-saudara bisa ikut pemuda. Daftarkan diri ke Pak Asaf di belakang. Dia sudah menikah tapi masih muda. Gitu. Jadi silakan mendaftarkan diri. Ini se-Jakarta ya, se-Jakarta. Jadi silakan mendaftarkan diri. Tinggal tempatnya di Camp David, lumayan ya, Washington ya. Bukan ya, di puncak Camp David. Silakan mendaftar. Kemudian di depan kalau saudara keluar itu ada poster doa puasa. Jadi ini ada daftar pokok doa. Saudara bawa, taruh di kamar atau tempat di mana saudara biasa berdoa. Doakan ini yang menjadi pergumulan kita semua supaya gereja kita terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada puasa di belakangnya, ada petunjuk puasa. Jadi nggak apa-apa ya puasa ya. Ya, jadi bukan untuk hemat, bukan. Tapi ada pergumulan yang harus kita doakan bersama-sama. Silakan saudara mencatat hari apa saudara mau berpuasa. Kemudian saudara, minggu depan kita akan ada petugas ibadah minggu depan. Ibu Jacqueline sebagai worship leader, kemudian singernya saudara Dewi, Pak Sis, kemudian keyboard saudara Seren, gitar Pak Alit, bass saudara David, dan drum saudara Danar. Sound system Josh, kemudian Nathan, kemudian pro presenter Meryl. Wah hebat, Meryl sudah bisa pro presenter. Ini luar biasa saudara. Jadi OBS itu Pak Randy. Jadi nanti tanggal 14 Maret itu ada pelatihan multimedia. Saudara bisa mengoperasikan pro presenter di belakang, tapi harus ikut berlatih 14 Maret. Hari Sabtu itu. Silakan kita ingin semua dibekali dengan firman Tuhan dan juga dengan pelatihan-pelatihan. Bulan Maret ini kita merenungkan Maleaki. Saudara kalau baca Maleaki, saudara akan ketemu bahwa apa yang kita anggap sudah bagus, rupanya enggak menurut Tuhan. Kadang-kadang hidup kita sebagai orang Kristen terlihat bagus, sudah ibadah, sudah mengasihi, tapi bagi Tuhan itu munafik. Kita akan lihat tadi seperti perdebatan itu. Kami sudah begini, rupanya enggak. Minggu depan kita akan melihat kualitas ibadah kita seperti apa. Kita bilang kita udah bagus beribadah, tapi tergantung Tuhan lah yang menilai. Jadi silakan saudara merenungkan kitab Maleaki sebagai pelajaran kita dalam bulan Maret. Kemudian untuk dokumentasi Asaf ya dan Lia luar biasa, mereka sudah bisa melakukan tugas mereka. Kemudian Pak Sam, Bu Evi, Aser ya. Jadi silakan untuk bersiap diri. Jadi kalau bisa saudara berdoa, Tuhan besok saya akan melayani. Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan diri kami. Kemudian ada jadwal petugas sekolah minggu. Kemudian sekolah minggu kelas asuhan Lia. Waduh, tadi motret, sekarang tugas sekolah minggu, luar biasa. Kemudian kelas asuhan Lia, Danesia. Kemudian kelas Indria, Clarissa. Kemudian kelas Pratama Ibu Lorin, kelas Madia Kris, kemudian kelas Tunas Muda Danar. Silakan mempersiapkan diri untuk tugas-tugas seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh
Pastor Alex bahwa besok akan ada 3 orang dari kita akan berangkat ke Sibolga, tepatnya ke Sibolga. Karena walaupun berita banjir bandang itu sudah 2 bulan berlalu, tapi masih tetap ada hujan lokal yang membuat mereka sulit untuk membersihkan kampung mereka. Nah, TLCC bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jadi resmi dengan pemerintah, dan juga dengan Perhimpunan Persaudaraan Shanghai Indonesia. Jadi kami sudah rapat kemarin juga dengan Toba Inisiatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita tidak kasih Indomie, kita tidak kasih beras, kita tidak kasih apa-apa, tapi kita latih mereka untuk bisa bertahan hidup. Ini luar biasa. Nah, 3 orang yang akan pergi yaitu Pak Yohanes. Pak Yohanes ada ya? Ada Pak Yohanes? Oh ada. Pak Agam, Pak Asaf. Mereka akan bangun jam 4 pagi, berangkat ke bandara dan terbang ke Silangit. Dari situ mereka akan pergi ke Sibolga dan melayani mereka di sana. Mereka bawa angkong. Tahu angkong ya? Angkong ya? Apa angkong itu? Ya, 10 biji. Saya nggak tahu bawaannya bagaimana naik pesawat, Pak. Angkong 10 biji dan bawa buku-buku cerita supaya anak-anak gemar membaca buku. Kita akan mendoakan mereka. Jadi ini bagian dari misi kita, visi kita untuk transformasi dunia. Baik saudara, kalau ada hal-hal yang perlu saudara sampaikan kepada saya, kita akan berdoa bersama-sama. Pergumulan jangan ditutup. Jangan ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan pasti akan melepaskan kita dari setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita doakan Pak Roy juga. Iran sedang diserang. Jadi sekarang mencekam katanya keadaan walaupun di laut, tapi bunyi pesawat di atas udara itu sungguh mencekam. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap bekal firman Tuhan yang selalu mengisi kekosongan hati kami, menolong kami bertumbuh secara rohani. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami dengar pagi ini kami pulang menjadi bekal kami seminggu ke depan, menjadi penuntun kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam setiap hal yang mereka hadapi, supaya mereka terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati 3 orang yang akan pergi ke Sibolga, Pak Agam, Pak Yohanes dan Pak Asaf. Mereka akan melayani bersama-sama dengan teman-teman di sana untuk melayani mereka yang menjadi korban bencana banjir di Sibolga. Engkau memberkati perjalanan mereka. Engkau menolong ketika mereka sampai di tempat di Sibolga. Kemuliaan Tuhan akan nampak. Biar semua korban bencana itu merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pula banyak orang di sana yang belum percaya kepada Yesus akan merasakan kasih Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapa terima kasih, biarlah Tuhan mengantar mereka dan melayani di sana dan pulang kembali bersama-sama dengan kami. Engkau melindungi Pak Roy dalam pekerjaannya di Timur Tengah. Mohon Tuhan akan melindungi kapal yang dia nakodai supaya bisa dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan menyertai dan melindungi Pak Roy. Demikian juga kami berdoa, setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan akan turut campur tangan sambil kami merasakan bahwa Allah mengasihi kami. Sekalipun banyak hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kami, kami percaya Allah tidak pernah lepas kasih-Nya kepada kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, tolonglah mereka untuk menghidupi firman Tuhan tiap-tiap hari, dan Kau akan menolong mereka untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan.
Dan kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburannya dari Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh.